you, Jesus. Thank you, Jesus. Sama-sama kita berbahasa roh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memujimu, selalu pujimu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, segala kemuliaan bagimu Tuhan, sebab Engkau adalah Yesus yang selalu baik buat kami. Setiap kita yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Come on everybody, clap your hands. Woo! Sebab Dia Yesus yang baik, amin. Dia yang selalu ada buat kita. Haleluya. Setiap kita yang percaya akan kebaikan Tuhan, sama-sama kita mau katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar. Come on everybody. Yesus, nama sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sungguh kuatku. Oh Yesus, nama sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Mari samakan tepuk tanganmu saudara. Sebab Dia Yesus yang tak berubah, dulu sekarang selamanya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan karena besar yang Engkau
Come on, clap your hands. 1, 2, 3, here we go. Sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Angkat tangan saudara, come on. Kuasa lawan yang kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian dan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Here we go. Pemilik kehidupan, melukis kehidupan yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Woo! Come on, clap your hands. Percaya Yesus bertahta di tempat ini, amin. Come on saudara, ikuti saya. Clap, 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 clap. Shout, hey. Come on saudara, hey. Sekali lagi, hey. Yang terakhir, come on. Hallelujah. Put your hands up. Kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Kau bertahta selamanya Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya Bapa yang baik, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik dari kami. Kami rindu untuk berikan bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
Ku
kami lewati tanpa Yesus. Segala sesuatu kami lewati, kami lalui bersama Yesus. Dan kami akan melihat setiap tempat-tempat yang kami lalui. Dan setiap hari-hari yang kami lalui itu menjadi tempat yang bersejarah. Dan itu menjadi tempat berkat bagi kami. Karena kami melangkah bersama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, haleluya. Selalu baru tiap hari, amin. Saya lihat ibadah 1 dan ibadah 2 ini selalu menikmati suasana yang baru. Minggu yang lalu berbeda, minggu yang lalunya juga berbeda, yang hari ini juga berbeda, katakan amin. Dan Tuhan memang rindu selalu membuat perbedaan antara orang yang melayani Tuhan, antara orang yang beribadah dengan Tuhan, dengan orang-orang yang tidak melayani dan tidak beribadah kepada Tuhan. Dan saudara adalah orang yang beribadah dan orang yang melayani Tuhan. Akan ada perbedaan, katakan amin. Hari ini temanya, karena ini banyak anak-anak muda, saya lihat juga Ibu Evi anak muda, Ibu Yanti anak muda, banyak sekali anak-anak muda di sini. Wah, Pak Lexi juga anak muda. Oke, semuanya adalah anak muda, jiwa muda, katakan amin. Hari ini temanya tentang hidup yang baru. Saya masih ingat waktu saya pertama sekali bertobat lalu dibaptis. Dan lagu yang dinyanyikan waktu dibaptis itu lagu yang terkenal, di mana momen baptisan di gereja manapun rata-rata lagu itu pasti dinyanyikan. Kira-kira saudara tahu apa? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Dan setelah dibaptis kita keluar dari air, rata-rata orang yang menyalami kita akan berkata, selamat ya, hidup yang baru. Jadi saya punya konsep, saya punya pemikiran bahwa hidup yang baru itu adalah tunggu dibaptis. Oke? Dari dulu sampai saya jadi hamba Tuhan, sebelum saya mengenal khotbah tentang grace, saya punya pemahaman bahwa lahir baru itu adalah lahir orang yang percaya dibaptis dulu. Kasihan kalau orang belum dibaptis lalu dia meninggal. Dia enggak lahir-lahir baru. Dia enggak memiliki hidup yang baru. Tapi puji Tuhan, hari ini kita disingkapkan tentang apa itu arti hidup yang baru. Sehingga kita melangkah tidak membawa hidup yang lama lagi. Katakan amin. Apalagi anak muda. Sehingga tidak terbawa-bawa lagi hidup yang lama. Coba kita buka di Roma 6 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita berjalan. Kalau kita baca ayat ini enggak nyambung. Apa hubungannya Yesus mati lalu dibangkitkan dan kita mempunyai hidup yang baru? Saudara enggak ngerti toh dengan ayat ini? Saya baca lagi ya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita berjalan dalam hidup yang baru. Saya ambil tema dari sini, hidup yang baru. Tapi ayat ini belum memberikan penjelasan apa hubungan antara kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Sebentar lagi kita akan merayakan, yaitu hari Jumat. Itu ibadah apa? Untung nggak ada yang jawab Jumat Agung gitu. Kita nggak berlaku ya, biarkan saja itu yang tertulis di kalender saja. Tapi kita tahu itu Paskah. Paskah itu bukan Happy Easter, tapi Passover. Dilewatkan, diluputkan. Kalau Happy Easter itu yang dimegahkan di sana, yang dirayakan di sana adalah identik dengan telur atau kelinci. Jadi tidak ada pengorbanan di sana, seakan-akan itu baik, tapi itu menutupi kebenaran. Oke, sehingga kita tidak pakai Happy Easter. Nanti hari Jumat, tolong semua anak-anak muda yang berjiwa muda, jangan sampai mengirimkan Happy Easter dengan gambar telur atau kelinci. Enggak ada hubungannya. Cukup saudara kirim telur di rumah kami, nanti Ibu Gembala yang masak itu dibawa konsumsi hari Minggu. Oke, tidak ada hubungannya di Paskah. Dan hari
minggunya baru kita memperingati hari kebangkitan. Oke, bukan hari Paskah. Kalau gereja-gereja lain di hari Minggunya Paskah, silakan saja, nggak jadi masalah. Yang penting Yesus yang ditinggikan, amin. Bukan telur atau kelinci yang ditinggikan di sana. Kalau mau hari Minggunya yang Paskah, Jumatnya yang Paskah, sih oke, nggak jadi masalah. Karena sama-sama Yesus yang ditinggikan. Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan hidup yang baru. Apa hubungan hidup yang baru kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Oke, supaya kita tidak salah konsep bahwa hidup baru itu adalah orang yang selesai dibaptis. Mari kita baca ayat selanjutnya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi serupa, sejak kapan saudara serupa dengan kematian Yesus? Kalau pengajaran di sana, semenjak kita mematikan kedagingan kita, waktu kita mematikan kedagingan kita, maka kita akan serupa dengan kematian Yesus. Yang menjadi pertanyaannya, seperti apa kita mematikan kedagingan itu? Kita berdoa puasa, saya pertama bertobat, saya benar-benar radikal sekali untuk menjaga kekudusan. Bahkan saya pernah doa puasa berbicara. Saudara udah pernah puasa berbicara? Ternyata itu tantangannya lebih besar puasa berbicara daripada puasa makan. Oke. Ibu Evi sering puasa saya lihat, tapi puasa berbicara sudah pernah, Bu. Kayaknya kalau Ibu Evi puasa berbicara gampang, karena tidak banyak bicara, saya nggak tahu di luar sana. Kalau dibuat istri saya puasa berbicara, wah itu puji Tuhan, haleluya. Kalau laki-laki puasa berbicara itu masih aman-aman, tapi kalau perempuan yang suka bicara disuruh puasa, dalam satu hari itu tidak boleh ngomong, pokoknya diam saja. Itu sulit sekali. Karena apa? Demi saya menjaga kekudusan. Kalau saya melakukan kesalahan sedikit, saya minta ampun sampai ratusan kali kepada Tuhan. Karena apa? Saya masih salah konsep tentang hidup yang baru, tentang hidup yang kudus. Lalu dikatakan di sana, jika kita telah menjadi serupa dengan kematiannya, demikian pula kita akan menjadi serupa dengan kebangkitannya. Jadi harus serupa benar-benar dengan kematian seperti Yesus, maka kita akan dibangkitkan seperti Yesus. Jadi bagaimana cara kita supaya kita mati benar-benar seperti Yesus? Ayat yang ke-6, kita tahu ayat yang ke-6 jawabannya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Oke ya, manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi waktu saudara melihat salib Yesus, saudara tidak melihat Yesusnya lagi. Tidak hanya melihat Yesus kasihan, tapi saudara bisa melihat Sanjaya yang disalib bersama Yesus. Aci bisa melihat Aci yang disalib bersama Yesus. Pak Iwan bisa melihat salib ini, Pak Iwan yang disalib bersama Yesus. Jadi melihat salib itu bukan lagi melihat Yesus tersalib. Bukan lagi. Tapi seluruh manusia lama kita dipakukan di sini. Oke. Sudah selesai di sana. Next. Oke. Seperti Yesus mati, demikian kita telah mati. Manusia lama kita telah disalib. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu manusia lama? Next. Jadi manusia lama itu adalah mulai dari Adam pertama. Sanjaya, boleh. Tadi sudah mempraktekkan, sekarang mempraktekkan lagi. Anggaplah ini Adam yang pertama. Oke. Ini Adam yang pertama. Hawanya di mana? Belum ada. Oke, belum ada. Oke, maksudnya belum diambil tulang rusuknya. Oke. Jadi Adam yang pertama, waktu dia melakukan dosa, semua yang lahir dari Adam ini termasuk kita. Karena kesalahan satu orang, maka semua yang lahir dari Adam yang pertama ikut bersalah. Karena penghukuman satu orang, semua yang lahir dari Adam yang pertama harus dihukum. Dan ternyata kesalahan ini yang disebut manusia lama. Jadi manusia lama bukan dosa kita yang dulu. Kadang kita punya konsep toh, ayo jangan ungkit-ungkit lagi manusia lamamu. Kadang kita bicara, dia belum tahu siapa saya dulu. Kalau saya belum bertobat,
Seakan-akan punya konsep manusia lama itulah dosa kita yang sebelum kita bertobat. Enggak. Dosa lama itu jauh lingkupannya, mulai dari Adam manusia pertama. Sampai kemana? Adakah di antara kita yang lahir di luar Adam? Semua adalah keturunan Adam, oke? Artinya kalau Adam dimurkai, semua dimurkai. Adam dikutuk, semua dikutuk. Adam dibuang, semua dibuang. Adam harus masuk neraka, semua harus masuk neraka, setuju? Tapi Adam yang pertama ini dosanya dibawa oleh Adam yang terakhir. Siapa itu Adam terakhir? Yesus naik disalib, salibkan dia. Oke, ini Adam yang terakhir. Kayaknya Yesus disalib tangannya enggak seperti ini deh. harus menghayati banget gitu. Oke, boleh dari belakang teriak salibkan dia, atau ada yang meludahi melempari silakan. Mumpung ada kesempatan ini, dia tidak akan kepahitan karena ini praktek khotbah ya. Silakan. Kerson, ada unek-uneknya silakan lempar. Jangan lama-lama. Ini Adam yang terakhir menyeret, membawa Adam yang pertama itu disalib. Oke? Lalu ini semuanya ini dibawa ke kubur, pura-pura duduk aja mati itu di situ. Oke, next muncul. Terus, sebab jika kita telah menjadi serupa dengan kematiannya, menjadi serupa. Artinya kalau menjadi serupa, kalau Yesus disalib, kita juga disalib, itu yang menjadi serupa. Oke, bukan kita yang mematikan kedagingan, itu tidak serupa. Kita harus menyangkal diri, itu tidak serupa. Kalau mau serupa harus benar-benar disalib. Jadi waktu Yesus disalib, kitanya yang tersalib di sana. Oke, next. Sudah langsung ke situ ya? Kayaknya enggak deh. Oh ya, terus ya, enggak apa-apa. Ya, ini munculkan aja. Yesus, salib Yesus memberikan hidup yang baru. Jadi yang sebelah kiri itu yang disalib. Setelah disalib, dibawa dikubur. Oke? Nah, waktu Yesus bangkit ini Yesusnya. Coba berkati mereka gini loh. Oke. Waktu Yesus bangkit, ini yang dibangkitkan. Ayo kita baca yang sebelah kiri, 1, 2, 3. Kita diampuni, kata kita ganti saya, 1, 2, 3. Saya diampuni, saya disembuhkan, saya dijadikan benar oleh kebenarannya. Saya menerima kehidupannya, saya menikmati kelimpahannya, saya menerima kemuliaannya, saya diterima oleh Bapa, saya menerima berkat. Waktu Yesus bangkit saudara, ternyata bukan hanya Yesusnya sendiri yang bangkit. Kamu pegal enggak? Iya. Ya, saya lupa nyuruh turun tangan, semangat dia soalnya. Itulah kelebihan pengkhotbah. Oke. Nah, kalau WL nggak bisa gitu kan? Nah, makanya kamu jadi pengkhotbah. Nanti ada gilirannya panggil saya jadi praktek gitu ya. Jadi waktu Yesus bangkit, sesungguhnya kita yang tadi disalib bersama Yesus, saya yang berada, Petrus yang bersama Yesus disalib dan dikubur. Nah, waktu Yesus bangkit, sayanya juga ikut bangkit. Oke? Seperti Yesus disalib, demikian kita disalib. Seperti Yesus bangkit, demikian kita bangkit. Apanya yang bangkit? Roh kita. Roh kita dihidupkan, karena itu firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Roh yang tidak akan lagi ternoda oleh dosa. Tubuh kita ini memang masih tubuh Adam yang lama. Oke? Tapi yang di dalam kita ini manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal dalam tubuh. Tubuh ini secantik-cantiknya saudara akan kembali menjadi tanah debu. Jadi jangan dipercantik saja wajahnya ini. Karena secantik-cantik, seganteng-gantengnya kulit kita ini, Paulus berkata, aku lebih baik keluar dari tubuhku yang lama. Karena selama aku masih tinggal di dalam tubuh yang lama, aku berteriak menderita. Aku menderita kesakitan. Tapi tunggu nanti saudara, tapi jangan buru-buru masuk surga ya saudara. Masih banyak pekerjaan di AS Jakarta. Oke, itu nanti masalah masuk surganya.
Jadi waktu Yesus bangkit, kita sudah dibangkitkan. Rohnya ini tidak dapat lagi dihukum, tapi tubuhnya ini boleh enggak, bisa enggak berbuat salah. Tubuh kita, manusia lama ini masih bisa terdeteksi atau ternoda atau terpengaruh oleh dosa. Terganggu, tapi roh yang di dalamnya tidak dapat diotak-atik oleh siapapun. Karena roh yang di dalamnya inilah yang sudah dikubur dan dibangkitkan. Aku memberikan roh yang baru, hati yang baru. Katakan amin. Saudara sudah berada di sini. Oleh karena itulah Tuhan berkata seperti ini, kesimpulannya. Wah enak tuh ibadah 2 langsung kesimpulan. Next. Ya seperti Yesus dibangkitkan, demikian kita dibangkitkan. Jadi waktu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, saudara juga memperingati hidup kita di sana sudah dibangkitkan. Di sanalah dimulainya hidup yang baru. Seperti Yesus bangkit dari kematian, Yesus tidak tersentuh lagi dengan namanya dosa. Yesus tidak tersentuh lagi dengan namanya kematian. Saudara, roh kita tidak tersentuh lagi dengan namanya kematian. Roh kita tidak tersentuh lagi dengan namanya dosa. Karena yang membatasi sebenarnya kita ini sudah tinggal permanen bersama Tuhan. Yang membatasi hanya tubuh ini. Kalau tubuh ini sudah casing ini, Paulus berkata, casing ini, kemah lama ini sudah tiada. Maka orang Kristen berkata, tutup mata di bumi, buka mata di surga. Tidak menunggu saudara harus melewati neraka dulu, penyucian, pengudusan. Biarlah itu pengajaran mereka. Kesimpulannya, ayat selanjutnya. Pemain musik boleh maju ke depan. Enak toh ibadah 2? Enak saudara. Tapi Bu Yanti jangan pindah ibadah 2. Oke. Ayo sama-sama kita baca. Loh yang tadi berdiri di sini mana? Udah kecapean dia. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Apa sih tujuannya kita membahas tentang hidup yang baru? Supaya ini terjadi dalam hidup saudara. Ayat 13, 1, 2, 3. Janganlah kamu serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat kejahatan. Sebaliknya serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai orang yang telah dihidupkan. Berarti saudara gak mati lagi. Sudah dihidupkan dari kematian. Artinya seperti Yesus bangkit, kita bangkit. Tapi anggota tubuh kita ini jangan kita serahkan kepada dosa lagi sebagai alat kejahatan. Dulu kita sebelum mengenal Yesus, seluruh anggota tubuh kita ini kita serahkan untuk kejahatan. Tipu masih bermain, dusta masih bermain, kejahatan-kejahatan dunia masih dilakukan. Tapi Tuhan berkata, engkau kan telah dikubur. Dan bukan hanya dikubur. Seperti Yesus dibangkitkan, demikian hidupmu sudah dibangkitkan. Oleh sebab itu, selanjutnya sebaliknya serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai orang yang telah dihidupkan dari kematian, dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Saudara, sekarang bukan waktunya saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, matikan kedagingan saya. Tuhan, ubah hidup saya. Sudah selesai. Yesus berkata, saya tidak hanya mengubah, tapi saya membawa semua dosa masa lalu, bahkan dosa dari Adam, sudah dibawa, dikubur bersama Yesus. Jadi Tuhan tidak mengubah sedikit-sedikit. Itu mengubah. Karena itu kita dapat berseru ya Aba, ya Bapa. Itu perubahan yang drastis. Amin. Ya puji Tuhan anak-anak muda bisa menyerahkan anggota tubuhnya untuk melayani Tuhan, untuk kebenaran. Dan saya percaya lewat anak muda dan saudara yang berdiri, yang duduk di hadapan altar Tuhan, anggota tubuhmu kau serahkan menjadi alat kebenaran. Amin. Bukan alat kelaliman. Karena saudara adalah biji mata Tuhan. Kalau bukan saudara dan saya yang menceritakan kebenaran ini, siapa? Alat kebenaran itu yang dimaksud adalah kebenaran untuk menyampaikan bahwa ada kehidupan yang baru di dalam Yesus.
kehidupan yang tanpa penghakiman. Di gereja luar, saudara masih dihakimi. Saudara masih merasa tidak layak. Saya tahu anak-anak muda yang melayani di mimbar, kalau secara hukum Taurat mereka tidak layak. Bahkan secara hukum Taurat, jangankan mereka, saya pun tidak layak. Karena secara berpakaian pun saya tidak sopan secara hukum Taurat. Saudara paham? Tapi karena Gerson, saya berpakaian seperti ini. Pastor, jangan pakai jas, jangan pakai itu. Kelihatan pastor kudus kami. Aduh, kayak pastor ada di ruang maha kudus, kami di halaman, sulit menjangkau gitu. Oh iya juga ya, untuk mengubah cara berpakaian itu sulit, saudara. Sulit. Saya ini orang Protestan. Saudara paham? Jangan sebut merek. Orang Protestan itu berpakaian di mimbar harus sopan, pakai jubah. Oke? Baru di dalam penggembalaan ada pastor yang senior. Kalau melayani di mimbar enggak boleh pakai jeans. Enggak boleh pakai sepatu seperti ini. Dosa loh itu. Pakai dulu. Jangan dicopot. Dosa beneran. Beneran, pemahaman dulu, dosa. Jadi waktu teman-teman mengatakan, pastor jangan pakai itu. Bagi saudara anak-anak muda gampang merubah berpakaian. Bagi saya bukan orang tua, bukan yang sudah tua, saya masih muda 40 tahun ya. Tapi demi alat kebenaran Tuhan. Kalau Ibu Yanti bilang jangankan berpakaian, jantung pun aku berikan. Demi berkembangnya ibadah 2 atau ibadah 1, ibadah 2, kita rela memberikan tubuh kita ini menjadi alat kebenaran Tuhan. Kalau di pekerjaan saudara bisa habis-habisan lembur, mati-matian. Apalagi untuk Tuhan yang menjamin rumahmu di surga, yang menjamin masa depanmu bukan hanya di surga, di dunia ini. Yesus menjamin, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kasih pengampun. Ingat, hidupmu sudah hidup yang baru. Apapun yang kau lakukan sudah hidup yang baru. Sudah final. Hidupmu hidup yang baru, sudah final. Karena itulah didorong. Hidup yang baru itu bawa melayani Tuhan. Pendidikanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, biar itu menjadi alat kebenaran Tuhan. Saudara, ini minggu yang pertama akan ada pengurapan. Mari terima pengurapan dari Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan, memantapkan bahwa hidupmu hidup yang baru. Jangan pernah terhakimi dengan masa lalumu. Sudah dikubur. Jika saudara teringat akan masa lalumu, ingat salib Yesus.
dan lihat hidupmu juga tersalibkan di sana. Mari yang belum diurapi tadi pagi boleh maju ke depan untuk menerima pengurapan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, pada saat minyak urapan ini dioleskan ke dahi umat-Mu, sesungguhnya Engkau sendiri yang mengurapi mereka. Dan pada saat hamba-Mu mengoleskan minyak urapan ini, mereka paham betul bahwa tubuh mereka hidup yang baru. Dan anggota tubuh mereka mulai hari ini menjadi alat kebenaran Tuhan, melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, kami sadar kami bukan lahir lagi dari Adam yang lama, tapi kami lahir dari Adam yang terakhir, lahir dari Yesus. Seperti Yesus kudus, demikian juga kami kudus. Seperti Yesus dipermuliakan, kami yang berada di dalam Yesus dipermuliakan. Seperti Yesus dihormati, diberkati, demikian juga hidup kami. Itulah hidup yang baru. Dan selama kami di dunia ini, kami mau memakai tubuh kami ini menjadi alat kebenaran. Tuhan, anak-anak-Mu sudah diurapi. Biarlah pengurapan itu berkobar-kobar di dalam hati mereka. Sehingga dari mimbar ini sampai ke rumah, hati mereka berkobar-kobar untuk menjangkau jiwa. Menjangkau jiwa. Jiwa yang terhakimi, jiwa yang terintimidasi. Dibawa kepada Tuhan Yesus ke gereja ini supaya mereka dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, di minggu yang pertama ini kami membawa persembahan persepuluhan kami sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami membawanya karena kami melihat betapa Tuhan sangat memberkati kami. Seperti Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Dia memberikan persepuluhan karena dia diberkati, ditolong oleh Tuhan. Dan kami Tuhan membawa. Abraham tidak ada yang mengajarkan memberikan, tapi dia memberi. Dan gereja-Mu Tuhan membawa bukan karena penghakiman atau intimidasi, tapi karena kami sadar hidup kami diberkati.
Kami siap memberi, kami menumpangkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini persembahan kami Tuhan, kami bawa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Terpuji namamu Yesus Tuhan. Betapa besar kami tahu kami diurapi untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Pastor Petrus yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan dari ibadah 1 sampai dengan ibadah 2. Engkau yang memperlengkapi dia dalam segala hal dalam kehidupannya Tuhan. Kesehatan, kesejahteraan buat keluarga dan buat masa depannya Tuhan Yesus Engkau berikan. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa kami bersyukur, kami mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita. Woo! One, two, three, let's go! Kebenaran, angkat tangan saudara. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, katakan dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu. Pujian, belenggu
menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Masa depanmu, masa depan yang diberkati. Keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu diberkati, yaitu berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.